Pak Oto Hasibuan, Bang Oto, Mas Wirang Birawa, saya akan terus ada dengan kalian. Saya akan menggiring fakta-fakta yang akan ada di kemudian hari nanti. Dan fakta ini nyata adanya. Jessica Kumala, kita tidak diam. Engkau telah menggugah hati dan pikiran kami. Mirna minum kopi jam 17.18. Kemudian mereka ke klinik Damayanti cabang Grand Indonesia GI tanggal 6 Januari 16 jam 17.25. Kemudian mereka ke rumah sakit 7 menit Adi kemudian. Waluyo 7 menit kemudian ya. jam 18. Berarti sekitar Kemudian jam 18.30 42 menit kemudian. Mirna meninggal. Cairan lambung diambil itu oleh keluarga. Ya. Kalau benar ada cyanida, Iya. pasti ada dong. Tapi tidak ada. Dr. Lita Gading, mantan asisten dari seorang profesor yang mengusut kasus Jessica Wongso, akhirnya buka suara untuk mengungkap kebenaran. Dr. Lita mengungkap, dirinya siap membuka fakta-fakta mencengangkan untuk membantu Oto Hasibuan agar dapat segera membebaskan Jessica Wongso. Begitupun puluhan ribu anggota Peradi menggelar acara renungan untuk menguak tabir kebenaran dan memperjuangkan keadilan bagi Jessica. Apakah kebenaran fakta yang selama ini ditutupi oleh ayah Mirna, Krisnamurti, Tito Karnavian, para jaksa, serta keluarga Mirna lain akan terbongkar? Dan kalian tahu dan kalian harus dengar apa yang saya sampaikan. Semalam saya bicara dan telepon dengan Bapak Oto Hasibuan dan Bapak Mas Wirang Birawa. Kalian pasti kenal dong. Nah, mengenai Netflix, Netflix itu perusahaan besar loh. Dia tidak mungkin membuat berita atau cerita yang memang tidak ada sangkut pautnya dengan fakta integritas dan fakta yang akan terjadi di kemudian hari nantinya bisa diungkap. Karena apa? Di kasus internasional case ini dianggap ya, karena mengandung banyak tanda tanya besar di dalam kasus tersebut. Nah, karena itu Netflix membuat film dokumenter untuk apa? Untuk memberikan segala sesuatu fakta yang ada. Nah, yang harus diungkap oleh kami dan kita-kita orang-orang yang waras yang menuntut keadilan tersebut. Keadilan itu mahal loh. Bagaimanapun kejadian yang dulu ya, kita harus benar-benar membantu orang yang memang terintimidasi. Ini demi kesehatan mental. Siapapun yang ada di belakang kalian, saya bingung ya, kasus ini sudah diangkat, tapi orang-orang yang berkompeten, artinya kepolisian lah, Kumham lah, atau apa itu, Pak Jokowi barangkali, kok diem-diem aja ya? Apakah ini hanya karena mau pemilu, makanya kasus Jessica ditutup? No. Kalian para netizen harus cerdas dan harus pintar. Jangan berhenti sampai di sini, karena bagaimanapun juga keadilan harus ditegakkan. Demi kesehatan mental, saya akan terus bersuara untuk mengungkap kasus apa yang sebenarnya terjadi. Pak Oto Hasibuan, Bang Oto, Mas Wirang Birawa, saya akan terus ada dengan kalian. Saya akan menggiring fakta-fakta yang akan ada di kemudian hari nanti. Dan fakta ini nyata adanya. Saya mungkin salah satu saksi hidup yang bisa memberikan keterangan. Apabila wahai engkau yang hadir di sini punya hati untuk berjuang bersama kami menegakkan keadilan dan kebenaran bagi Jessica, mari kita berdiri. Ikuti kata-kata saya.
Jessica ku sayang, Jessica ku malang. Kita tidak diam. Engkau telah menggugah hati dan pikiran kami tentang keadilan dan kebenaran. Kami terpanggil untuk membela-Mu dengan tulus ikhlas dan keberanian. Jessica ku sayang, Jessica ku malang. Kita tidak diam atas izin Tuhan yang Maha Kuasa, atas ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua para advokat, rohaniawan, seluruh masyarakat Indonesia bersatu hati dalam ketulusan hati tanpa pamrih, dengan keberanian menegakkan kebenaran dan keadilan untukmu dan untuk seluruh orang yang mengalami kezaliman seperti engkau dan penindasan seperti engkau. Jessica ku sayang, Jessica ku malang. Waktu Tuhan bukanlah waktu manusia. Mari kita angkat tangan bersama. Jessica ku sayang, Jessica ku malang. Tuhan memberkatimu, menolongmu melalui tangan-tangan dan hati serta pikiran kami para advokat dan semua orang yang ikhlas dan tulus kepadamu. Amin. Jadi saya waktu itu dipanggil sama tim pengacara, yaitu Profesor Dr. Otto Hasibuan. Ya. Saya tanya ada apa? Kenapa panggil saya? Nah, rupanya sebelum peristiwa ini ada tim pengacara di Jakarta yang mengundang saya. Jadi saya bilang, kalau kau tinggal panggil dokter, itu tidak sama dengan panggil pengacara. Minta maaf. Iya, betul. Anda bayar di pengacara, maka pengacara bela Anda. Betul. Kalau patologi anatomi, forensik tidak. Cakep. Kita selalu imparsial, tidak beda siapapun. Jadi ini catatan saya, ini catatan yang saya lihat ini, catatan yang Sekian belas tahun lalu dok ya? yang 2016 ini. 2016 Ya. 7 tahun yang lalu. Itu Mirna minum kopi. Tanggal 6 Januari 2016 Pukul jam 17.18. 17.18. Kemudian mereka ke klinik Damayanti cabang Grand Indonesia GI tanggal 6 Januari 16 jam 17.25. Kemudian mereka ke rumah sakit 7 menit Adi kemudian. Waluyo 7 menit kemudian ya. jam 18.
Berarti sekitar Kemudian jam 18.30 42 menit kemudian. Mitra meninggal. 18.30. Berarti sejam lebih 12 menit baru meninggal. 72 menit baru meninggal. Catat ya. Agak lama dong sayang. Lama. Ini makanya nggak seketika kata hakim. Iya, benar. Keluarga minta dilakukan CT scan kepala. Kemudian keluarga mengambil cairan lambung. Kemudian jam 22 jenazah disemayamkan. Cairan lambung diambil itu oleh keluarga. Ya. Kalau benar ada cyanida, Iya. pasti ada dong. Iya dong. Tapi tidak ada. Sesimpel Di itu. lambung tadi. Ya. Ahli yang ngomongin dulu. Jadi fakta menyatakan tidak ada cyanida. Yang saya heran di persidangan itu selalu bolak-balik. Pertanyaannya itu. Dikatakan ada cyanida. Mantep banget sih. Jadi itulah Merinding mengapa aku ini guys. Otto Hasibuan begitu gencar melawan. Tapi kita dikalahkan karena mereka katakan hakim adalah keputusan Tuhan. Iya. Dok, dikatakan ada cyanida di lambung atau dikatakan ada cyanida di Tidak gelas? ada. Bukan Yang bolak-balik tadi. di lambung. Di lambung. Fakta menunjukkan tidak ada Tidak ketika ada. pemeriksaan itu. Ya, Dokter Gatot, langkah-langkah yang dokter ambil ketika menganalisis sampel untuk kasus ini seperti apa, Dok? Bukan saya yang analisis, saya hanya baca hasil. Hasil. Ya. Ada, itu dokter Jaya itu. Nah, yang- bagaimana Dokter Gatot sendiri yakin memastikan integritas sampel dan keakuratan dari hasil analisis yang diberikan ke Dokter Gatot Saya tidak percaya. dengan hasil itu, Dok ya? Iya. Kemudian dari segi ilmu toksikologi forensik, ini ada tentu memainkan peranan yang cukup penting, Dok ya, untuk mengungkap kasus ini. Sejauh mana, Dok? Sama juga. Tidak yakin juga. Toksikologi forensik itu hanya memeriksa ada tidaknya racun. Oke. Tidak ada. Hasilnya tidak ada. Dan hasilnya Tidak. tidak ada.